فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita telah selesai dari pembahasan jenis-jenis asabah. Demikian pula tentang urut-urutan asabah, di mana dalam suatu kasus pembagian waris maka tidak akan mungkin berkumpul dua jenis asabah yang berbeda. Nah, oleh karena itulah kita harus mengetahui urut-urutan. Kenapa? Ketika disebutkan ada beberapa asabah berkumpul dalam satu kasus, kita harus bisa menentukan siapa asabah yang jatuh dan siapa yang tetap akan mendapatkan warisan. Ada 5 tingkatan, akhwan, diingat-ingat mudahnya. 6. Bunuwah, ubuwah, ukhuwah, umumah. Kemudian wala. Tapi wala ini sudah hampir tidak kita dapati dalam penerapannya. Nah, yang penting ini. Nah, anak keturunan, kemudian orang tua ke atas, kemudian saudara-saudara mayit, kemudian paman-paman mayit. 4 tingkatan itu diingat. Nah, sekarang kita masuk pada bab tafsiril warithina fi irthihim ta'siban aw fardhan. Bab perincian tentang ahli-ahli waris dalam penerimaan warisan mereka secara jalur asabah atau jalur fard, jalur jatah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadzal babu yata'allaqu bi bayanil warathah min haitsu irthihim. Bab ini ya berkaitan dengan penjelasan tentang ahli waris dari sisi dia mendapatkan warisan itu dari jalur apa. Ai fi man yarithu minhum bil fardhi faqat wa fi man yarithu minhum bit ta'sibi faqat wa fi man yarithu minhum bit ta'sibi wal fardhi ma'an. Maksudnya itu tentang orang-orang yang mewarisi dengan jalur asabah saja, kemudian orang-orang yang mewarisi dari jalur fard saja, yaitu dari jalur apa? Jatah waris tok, kemudian dari jalur asabah saja, kemudian dari jalur asabah sekaligus fard, dua-duanya dapat. Perhatikan tabel, akhwan. Taib man yarithu bil fardi. Sekarang orang yang mewarisi hanya dengan apa? Jatah pembagian waris saja, tidak bisa mendapatkan apa dari jalur asabah. Yang pertama siapa itu? Jim, maksudnya apa? Syukran. Zauj. Kemudian jah, maksudnya siapa? Wafa. Zaujah. Kemudian akhum, maksudnya siapa? Qadir. Li'um. Taib. Ini satu-satunya apa? Laki-laki yang apa? Yang ashabul fard, yang tidak bisa masuk jalur asabah. Kemudian ukhtum, maksudnya siapa? Ali. Ukhtun li'um. Jadi ada akhun li'um dan ukhtun li'um. Kemudian ummun dan jaddah. Berarti 6. 6 ini kalau antum suatu kasus kemudian jadikan asabah, maka jelas apa? Salah. Mereka ini tidak akan mungkin bisa dapat warisan dari jalur asabah. Baik. Kemudian man yarithu bit ta'sib.
yaitu orang-orang yang mewarisi dari jalur asabah, murni dari jalur asabah, semuanya laki-laki kecuali siapa? Kecuali siapa? Untuk yang mewarisi dari jalur asabah murni semuanya laki-laki kecuali siapa, Raga? Siapa, Abdurrahman? Hah? Bintun nanti bisa mewarisi dari farad dan asabah. Sekarang yang murni dari asabah. Hah? Jaddah apa? Jaddah sudah disebutkan depan, dia farad, Pak. Paham tidak pertanyaannya? Siapa Khuzaimah? Zauj tidak akan mungkin masuk dari asabah. Sekarang perhatikan pertanyaannya. Dari jenis orang-orang yang mewarisi secara asabah, ya, dari jalur asabah, semuanya kan kaidahnya laki-laki, ya, semuanya laki-laki. Baik. Dari ahli waris laki-laki yang tidak masuk asabah tadi siapa? Abdurrahman di sana. Dari semua laki-laki ahli waris yang tidak masuk jalur, yang tidak masuk jenis asabah siapa? Li'um dan zauj, jelas, ya kan? Zauj, suami dan li'um. Ini mereka tidak akan masuk ke jalur asabah. Baik, ya kan? Kemudian sekarang asabah yang perempuan ada tidak? Ada, yaitu mu'tiqah, ya, mu'tiqah, asabah dengan sendirinya, tapi dengan sabab, asabah bis sabab, asabah bis sabab. Nah, perhatikan, man yarithu bit ta'sib, yang mewarisi dengan asabah saja. Antum bisa lihat itu ibnun, kemudian ibnul ibn, qaf itu maksudnya siapa? Indahnya Jabir, qaf singkatan dari apa? Syaqiq. Nah, bukan Nah, di sini enggak ada ukhtun, antum ukhtun saja. Nah, taib qaf ini syaqiq. Kemudian akhab maksudnya siapa? Indahnya Arif. Akhub berarti siapa ini? Li'ab. Kemudian ibnu qaf, yaitu maksudnya apa? Ibnu syaqiq. Ibnu akhab berarti ibnu li'ab. Baik. Kemudian syaqiq, li'ab, ibnu syaqiq, ibnu li'ab, kemudian mu'tiq dan mu'tiqah. Baik. Ini yang murni mewarisi dari jalur asabah. Berarti orang-orang ini, akhwan, orang-orang ini, kaidah asabah itu pokoknya kalau nggak ada sisa nggak akan dapat. Nggak ada sisa nggak akan dapat. Kecuali dari orang-orang ini yang mesti dapat siapa? Kalau ada mesti dia dapat. Ibnun mesti dapat. Kenapa? Karena dengan adanya ibnun tidak mungkin harta berpindah ke yang lain atau dia tidak dapat, tidak mungkin, kecuali dia melakukan hal-hal yang menghalangi untuk dapat warisan seperti membunuh atau beda agama. Kemudian man yarithu bil fardhi taratan wa bit ta'sibi taratan wa ahyanan bi jam'in bainahuma. Ini paling apa? Paling ini, ikhwan. Golongan ini ya kadang dengan fard, kadang dengan apa? Asabah, kadang fard dan asabah. Baik, yaitu ab dan jad. Ini juga termasuk bukti pemuliaan orang tua di dalam Islam, di mana ketika mereka hidup, walaupun apa, dia asabah, ya kan, asalnya asabah, bapak dan kakak,
Kapan saja mereka masih hidup tetap memiliki jatah sebanyak apapun anaknya. Orang yang meninggal ini punya anak laki-laki, akhirnya apa? Enggak jadi asabah ya kan? Cuman enggak ditendang secara totalitas, berarti tidak dapat warisan, tetap dia dapat warisan dari jalur apa? Fard. Dari jalur fard. Kemudian seandainya mayit yang meninggal ini ternyata tidak punya keturunan, tapi ayahnya masih hidup, harta juga apa? Tidak kemana-mana. Kenapa? Karena ayahnya ini akan mewarisi secara apa? Secara fard dan juga secara asabah. Semuanya bisa diambil oleh ayahnya. Jadi ab dan jad, pokoknya kalau antum ketemu dalam satu kasus itu mesti dapat. Jadi maksudnya apa? Ya jad tentunya dengan syarat tidak ada ab. Makanya kalau ada orang bertanya, nah harus ditanya orang tuanya masih ada enggak? Gitu. Karena terkadang manusia ketika bertanya, "Khan, lupa untuk apa? Mengingat bahwasanya si mayat ini masih ada orang tua yang masih hidup." Harus ditanya, orang tuanya masih hidup enggak? Kakeknya masih hidup enggak? Ke atas. Kalau sudah tidak ada, berarti baru diselesaikan penghitungannya. Kemudian man yarithu bil fardi taratan wa bit ta'sibi taratan wa la yajma' bainahuma. Ini bedanya dengan yang tadi. Ya, golongan yang mewarisi kadang-kadang dengan fard dan kadang-kadang dengan taksib. Jadi bisa dia secara fard, tapi bisa juga secara taksib menjadi asabah. Cuman asabahnya tidak asabah dengan sendirinya, tapi asabah apa? Bil ghair atau ma'al ghair. Baik. Bintun ini jadi asabah, namanya asabah apa? Endak ya. Siapa ini? Bintun bisa jadi asabah, namanya asabah apa? Iqbal. Asabah bil ghair, dengan sebab orang lain. Siapa itu orang lain yang menjadikan bintun asabah? Ibnun. Taib. Bintul ibn. Bintul ibn bisa menjadi asabah. Asabah jenis apa ini? Hamzah. Bintul ibn jadi asabah jenis apa? Bil ghair, dengan sebab orang lainnya siapa ini yang menjadikan bintul ibn jadi asabah? Ibnul ibn. Bintul ibn, ada ibnul ibn jadi asabah. Kalau tidak jadi asabah, bintun punya kemungkinan warisan berapa dan berapa? Syukran. Setengah atau 2/3. Setengah kalau sendirian, 2/3 kalau ada musyarikah, ada bintun yang lain. Baik. Bintul ibn kalau tidak jadi asabah bil ghair, dia punya kemungkinan berapa, Muhammad? 2, yaitu jatah setengah dan 2/3. Sama, karena apa? Bintun sama dengan bintul ibn. Cuman bintul ibn tidak akan dapat warisan kalau ada bintun, ya kan? Bintul ibn tidak akan dapat warisan kalau masih ada bintun. Taib. Kemudian syaqiqah, ukhtun syaqiqah menjadi asabah. Jenis asabah apa ini, Ali? Ukhtun syaqiqah menjadi asabah jenis apa? Bil ghair atau ma'al ghair? Kalau bil ghair itu kaidahnya apa? Semua ashabun nisfi ketika apa? Ketika bersama mu'asibnya, ya kan? Taib, yaitu bintun, bintul ibn, kemudian apa? Ukhtun syaqiqah,
bersama dengan apa? Syakik bil ghair bisa. Demikian pula ukhtun li'ab dengan li'ab sama. Tapi dia juga bisa masuk asabah ma'al ghair tidak? Bisa tidak? Indah ya Khadir? Bisa. Ukhtun syakikah dan ukhtun li'ab ini bisa jadi asabah bil ghair kalau bersama dengan saudara laki-lakinya, ya kan? Kemudian masuk dalam jenis asabah ma'al ghair kalau gandeng dengan siapa Mujahid? Dengan siapa? Ukhtun syakikah menjadi asabah ma'al ghair bersama dengan siapa ini ghairnya? Siapa Muhammad? Bintun dengan banat. Akhwat ma'al banat asabat. Baik. Pokoknya kalau ukhtun, ukhtun antum ada kasus dalam satu kasus waris di situ ada ukhtun. Jadi lihat kalau ada banat dia bisa naik dapat. Ya, dengan sebab apa? Ada banat. Nah, yang penting banat ini tidak ada ibnunnya, ya, tidak ada ibnnya. Karena kalau sudah ada ibn berarti asabah sudah ada, berarti tidak bisa asabah ma'al ghair. Bintun ditambah ukhtun syakikah maka jadinya apa? Ukhtun syakikah ini asabah ma'al ghair. Baik, ini sebenarnya sudah menggambarkan akhwan secara umum bagaimana metode dalam penetapan warisan. Kalau sudah sampai sini paham insyaallah sudah sangat gamblang kan. Tinggal pembahasan berikutnya, pembahasan penyempurna. Baik, maka tinggal apa? Bab hajab, ya, siapa yang nanti terhalangi dari pewarisan, kemudian baru masuk dalam hitungan tata cara menghitung. Baik. Barakallahu fikum, naktafi bihadza.